Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Today, we are going to study English. Selamat pagi, murid-murid kelas 4A, 4B, dan 4C. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Inggris ya, bersama dengan Mr. Furqan. Nah, teman-teman, masih ingat kan materi minggu lalu yang kita pelajari bersama? Ya, materi itu adalah materi bagaimana membuat kalimat yang menunjukkan aktivitas yang sedang kamu lakukan, atau dalam bahasa Inggris adalah present continuous tense. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat kalimat yang menunjukkan aktivitas yang biasa kamu lakukan atau kebiasaan. Nah, materi hari ini adalah simple present tense. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka buku paket dan materinya itu ada di chapter 2, chapter 2 yang berjudul Let's Make Ondel-Ondel. Nah, materinya ada di situ ya teman-teman ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana membuat kalimat yang menunjukkan kebiasaan teman-teman. Contohnya nih, misalnya teman-teman kan di masa PSBB ini ya, bukan masa PSBB, tapi masa new normal ini pasti masih belajar di rumah kan, itu. Dan pasti banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman sekarang terbiasa mencuci tangan setiap hari, terbiasa hidup bersih, terus terbiasa bangun pagi untuk belajar lewat PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, bagaimana sih cara membuat kalimat yang menunjukkan kebiasaan dalam bahasa Inggris? Kita akan belajar materi tentang itu. Nah, sebelumnya teman-teman bisa dilihat simple present tense. Yuk dibaca sama-sama, simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan aktivitas saat ini, bisa berupa kebiasaan, bisa berupa hobi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya coba kita lihat dua contoh kalimat yang Mister buat di papan tulis. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. I am studying now. I am studying now. Nah, berikutnya adalah I study every day. I study every day. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua? Iya, betul banget. Kalau kalimat yang pertama artinya adalah saya sedang belajar sekarang. Kalau kalimat yang kedua, saya belajar setiap hari. Kalau udah artinya juga berbeda ya teman-teman ya. Kalau ini menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan, sedangkan kalau ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan setiap hari. Nah, itu salah satu perbedaan yang pertama teman-teman. Lalu perbedaan yang kedua adalah dia menggunakan kalimat pertama menggunakan verb ing, ya, verb ing. Sedangkan kalau kalimat yang pertama dia kata kerjanya tidak pakai ing. Studying dan study. Beda ya. Studying artinya sedang belajar, study artinya belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat yang seperti ini. Minggu lalu kita belajar materi yang ini ya. Oke. Nah, ketika kita mau membuat kalimat, teman-teman, kita harus tahu dulu kalimat itu apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa sih kalimat? Dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah sekumpulan kata yang tersusun dan memiliki arti dan makna yang saling menyambung. Ya, misalnya nih, makan. Makan itu kata teman-teman, bukan kalimat. Nah, tapi kalau misalnya saya makan nasi, itu adalah kalimat. Karena kalimat itu adalah kombinasi atau susunan dari beberapa kata. Gitu. Saya makan nasi. Ada 3 kata di situ, membentuk sebuah kalimat yang saling memiliki arti. Nah, berikutnya, bagaimana sih cara membuat kalimat simple present tense? Nah, ketika kita mau membuat kalimat, kita harus mengerti apa yang perlu kita tulis, apa aja yang perlu ada dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat ada yang namanya subjek, ya, subjek, lalu ada verb, lalu ada objek, dan lalu ada adverb. Ketika kalian mau membuat kalimat dengan adanya 4 unsur ini, kalian akan membuat kalimat yang baik dan benar, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah subjek. Apa itu subjek? Subjek itu dalam bahasa Indonesia artinya pelaku atau orang yang berperan menjadi pelaku dalam sebuah kejadian atau aktivitas, teman-teman. Nah, seperti misalnya teman-teman lihat, subjeknya di sini ada banyak ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak juga subjek. Ada saya, kamu,
kami, kita, mereka. Nah, dalam bahasa Inggris juga banyak. Yang pertama ada I, you, we, they. Lalu ada he, she, dan ada it. Sepertinya ini materi yang sudah pernah Mister ajarkan di kelas 3 sebelumnya ya. Nah, coba dihafal sebentar ya. Subjek dalam bahasa Inggris ada apa aja? I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they. Nah, ada lagunya nih teman-teman nih. Bisa coba diikuti sama-sama ya. I, you, we, they. He, she, it. Oke. I, you, we, they. He, she, it. Saya, kamu, kami. Saya, kamu, kami. Mereka, dia. Dan itu. Nah, itu dia. Ya, semoga teman-teman masih ingat ya materi pembelajaran tentang subjek dalam bahasa Inggris. Nah, subjek selain IUD, selain banyak ini juga dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada subjek plural, ada juga yang namanya subjek singular. Nah, teman-teman harus pahami, plural itu artinya banyak, lebih dari satu. Sedangkan kalau singular artinya hanya ada satu. Gitu. Di subjek plural kita punya I, you, we, they. Sedangkan di subjek singular kita punya he, she, dan it. Maksudnya apa sih Mister plural dan singular? Nah, contohnya we. We itu artinya adalah kita kan. Nah, kalau kita itu pasti jumlahnya lebih dari satu. Misalnya kamu dan teman kamu. Kita atau kami jumlahnya lebih dari satu. Maka dia disebut subjek plural. Sedangkan kalau he, she, it itu digunakan untuk subjek singular atau subjek yang jumlahnya cuma satu. He artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, sedangkan it artinya adalah itu. Biasanya digunakan untuk menunjukkan benda atau hewan yang jumlahnya cuma satu, teman-teman. Nah, setelah subjek, kita memiliki namanya verb. Apa itu verb? Verb dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata kerja atau predikat. Ya. Nah, kata kerja itu adalah kata-kata yang menunjukkan aktivitas seseorang. Misalnya makan, minum, tidur, belajar, mandi, berjalan, berlari, mengendarai itu adalah kata kerja, teman-teman. Dalam bahasa Inggris juga banyak kata kerja yang bisa kita gunakan. Seperti misalnya write. Sama-sama dibaca ya. Write. Lalu berikutnya ada study. Lalu berikutnya ada eat. Lalu ada kata writes pakai S, studies pakai S, dan eats juga yang menggunakan S. Nah, sekarang menjadi pertanyaan nih teman-teman. Kok Mister di situ ada yang pakai S, ada yang tidak pakai S? Nah, ini dia salah satu hal yang perlu kita pelajari, teman-teman. Tadi kalau subjek itu kan dibagi menjadi dua nih, plural dan singular. Kata kerja juga ada yang pakai S, ada juga yang tidak pakai S. Kenapa bisa kayak gitu? Kata kerja menggunakan S itu karena dia subjek yang digunakan adalah subjek singular. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau kalian bikin kalimat menggunakan he, she, it, maka kata kerja yang digunakan harus pakai tambahan S di belakangnya. Sedangkan kalau misalnya subjek yang kamu gunakan adalah subjek plural atau subjek jamak, maka nggak perlu ditambahin S, teman-teman. Kayak misalnya nih, I write, you study, we eat. Beda ya. Jadi kalau misalnya yang plural nggak pakai S, kalau yang singular pakai S. Oke, semoga dipahami ya. Nanti akan ada soal latihan tentang menentukan plural dan singular juga. Berikutnya setelah kata kerja, kita punya yang namanya objek. Bukan ojek, objek ya. Apa itu objek? Kalau subjek itu pelaku yang ada di awal kalimat, tapi kalau objek itu biasanya posisinya setelah kata kerja, teman-teman. Gitu. Objek ini bisa berupa orang, bisa berupa benda, dan apapun. Nah, misalnya di sini objeknya ada a book, English, gado-gado, a novel, maths, dan sandwich, dan lain sebagainya. Itu. Misalnya nih teman-teman, aku bikin kalimat, Mister bikin kalimat. Saya makan nasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak subjeknya apa? Saya makan nasi. Iya, betul banget. Subjeknya adalah saya. Kenapa subjek? Karena subjek itu ada di awal kalimat. Lalu di situ ada verbnya nggak? Ada, verbnya itu makan. Lalu ada objek, yaitu nasi. Mudah ya. Nah, berikutnya ada yang namanya adverb. Kalau tadi verb artinya ada kata kerja, adverb artinya adalah kata keterangan. Kata keterangan. Dalam bahasa Indonesia, mungkin teman-teman sudah pernah pelajari atau mungkin nanti akan pelajari, adverb itu ada 3 jenis.
Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada keterangan suasana. Ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah keterangan waktu. Ada everyday, artinya setiap hari, always, selalu, often, seringkali, usually, biasanya. Gitu. Jadi cukup mudah ya membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Kita perlu adanya subjek, ada kata kerja, ada objek, dan ada kata keterangan di akhirnya. Nah, berikutnya kita akan coba berlatih bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Misalnya nih, Mister pengen buat kalimat, kalian coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, saya menulis sebuah buku hari ini. Saya menulis buku hari ini. Kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya ya? Oke, saya bahasa Inggrisnya adalah I. Menulis bahasa Inggrisnya adalah write. Buku, a book. Hari ini bahasa Inggrisnya apa? Iya, hari ini bahasa Inggrisnya adalah today. Jadi kalimatnya adalah I write a book today. Mudah kan? Nah, berikutnya kalau misalnya Mister mau bikin kalimat, dia perempuan belajar bahasa Inggris setiap hari. Kira-kira kalimatnya jadi kayak gimana? Dia perempuan, bahasa Inggrisnya adalah she. Belajar, ya. Belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study. Study ya. Tapi karena subjeknya adalah she, kita nggak boleh pakai study teman-teman, tapi pakainya studies. Ya, bahasa Inggrisnya adalah English. Setiap hari bahasa Inggrisnya adalah everyday. Jadi kalimatnya she studies English everyday. Mudah kan? Nah, bisa teman lihat nih contoh tulisan yang tadi dibuat. I write a book today. She studies English everyday. Oke. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Semoga teman-teman menyimak dan paham dengan materi yang Mister telah sampaikan. Jangan lupa untuk menulis catatan yang akan Mister berikan, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang Mister berikan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you.